Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petani muda Indonesia dan salam pramuka. Oke, sahabat sekalian, di belakang kami ini sudah kita siapkan media untuk menanam cabai ya. Menanam cabai, terong, atau mungkin nanti juga akan kita tanami tomat lah ya. Tidak banyak ya, ada sedikit lahan yang kita siapkan, dan sahabat tani perlu ketahui, tetap kita mengajak untuk mensosialisasikan ya, mengajak untuk mengkampanyekan berkebun dengan sistem organik. Nah, pengolahan lahan seperti ini pengolahan dengan cara konvensional sederhana. Kita hanya memanfaatkan cangkul, kemudian kita gemburkan ya, yang ada di belakang kami ini kita gemburkan, kemudian kita campur dengan kuhe. Kalau kami bisa sarankan, kuhenya sebenarnya apa saja boleh, baik kotoran hewan itu dari sapi atau mungkin dari kerbau atau kambing atau mungkin bahkan ayam, itu bisa, tetapi dengan syarat difermentasi terlebih dahulu. Jangan sampai kotoran hewan tersebut langsung kita tebar kemudian ditimbun oleh tanah atau kita campur belum difermentasi. Dikhawatirkan nanti masih ada kandungan zat amoniaknya atau gas amoniaknya itu masih terdapat di dalamnya, sehingga itu akan justru malah membunuh tanaman ya, membunuh tanaman atau tanaman akan panas. Tetapi ketika sudah difermentasi terlebih dahulu ya, sebelum kita tebarkan, kalau difermentasi insya Allah hasilnya lebih baik. Jadi kalau ini kita dari jarak ya, kalau istilahnya di sini kita menyebutnya adalah gulutan. Gulutan kami ukurannya adalah 90 cm ya, sedangkan untuk jaraknya ini sekitar 60 cm. Jadi 60 sampai 65 cm untuk jalur untuk irigasi. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai jalur untuk merawat, mungkin nanti untuk menghilangkan gulma atau rumput-rumputnya, atau mungkin saat penyemprotan dan lain sebagainya. Jadi persiapan lahan awal seperti inilah yang kita butuhkan, yang kita harus benar-benar perhatikan. Banyak sahabat tani itu mungkin kurang memperhatikan tentang persiapan lahan yang akan kita tanami. Jadi istilah di kita itu pokoknya nanam, tidak bisa seperti itu, harus kita benar-benar pertimbangkan. Nah, setelah ini nanti akan kita kocor dengan menggunakan cairan air kelapa yang juga sudah difermentasi ya. Kemudian nanti dikocor bisa, disemprot bisa, kemudian kita tambahkan tanah lagi yang ada di sekitarnya ini untuk menimbunnya. Itu insya Allah juga akan bisa lebih meningkatkan kualitas dari kesuburan tanah itu sendiri. Jadi kalau kita memang kita biasakan pemanfaatan air kelapa yang sudah kita fermentasi ya, tentunya dengan E4, tetes dan formula-formula yang lain, supaya apa? Supaya kesuburan dari tanah itu benar-benar terjaga ya. Dan ini sudah kita sudah siap untuk penanaman lah ya, siap untuk kita tanami ya. Nanti juga kita akan melakukan atau kegiatan cocok tanam ini kita menggunakan sistem organik karena sudah teruji. Jadi alhamdulillah semua tanaman kami, baik tanaman hias, kemudian cabai, terong, jahe merah, kunyit dan sebagainya lah, pokoknya beberapa tanaman-tanaman toga, kita semuanya juga menggunakan organik, full organik. Artinya pemupukannya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Apalagi kita tahu bahwa pupuk kimia semakin meroket ya, harganya sangat tinggi sekali, sampai 80% naiknya, 60 sampai 80% itu kan sangat memberatkan. Nah, kalau kita menggunakan sistem organik seperti ini, selain murah, mudah, sehat dan menyenangkan ya, untuk mengisi waktu luang lah seperti itu ya sahabat sekalian. Jadi itu sebelum kita cangkul, kita berikan pupuk
organik padat atau dari kohe itu ya. Kalau kami sudah bentuknya sudah kompos, jadi ada kotoran hewan, ada arang sekam, ada sekam mentahnya, kemudian ada kokopitnya, kita fermentasi minimal 40 hari, dan ini insya Allah sudah lebih lah, sudah lebih dari 40 hari itu insya Allah sangat baik. Ya, ini sebagai langkah ya, langkah kita atau ikhtiar kita untuk menyuburkan tanah yang ada di dunia ini ya, khususnya di Indonesia. Ini karena kita tahu sudah sangat lama sekali tanah kita ini di Indonesia ini khususnya ini mendapat nutrisi atau dari pupuk kimia secara bertahun-tahun, mungkin bahkan beratus-ratus tahun menggunakan kimia, sehingga bisa jadi tanah di Indonesia ini dalam keadaan sakit. Lah, maka harus kita sembuhkan dengan cara bagaimana pengolahannya, perawatannya menggunakan sistem organik ya. Itulah maka kami selalu mengkampanyekan untuk melakukan kegiatan organik. Selain juga baik untuk kesehatan, juga biayanya murah dan serta mudah ya. Tapi memang belum begitu banyak ya, belum begitu banyak warga di antara kita ini yang peduli, butuhnya pengennya cepet hasil, cepat besar, cepat maksimal lah, itu pinginnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sudah kita terbiasa menggunakan sistem organik, insya Allah ya juga tidak akan kalah dengan cara kimia itu, karena memang kita belum terbiasa. Dan ini sudah saya buktikan, tanaman naga saya juga menggunakan full organik ya, tanpa pupuk kimia sama sekali ya. Terima kasih ya sahabat sekalian, pengolahan lahan ini menjadi hal terpenting, menjadi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan. Terima kasih, tetap semangat berkebun ya, berkebun bertani menggunakan sistem organik. Mari berkebun organik, karena berkebun organik itu sehat, murah, mudah, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam pramuka.